Gadis cantik ini dituduh mencuri oleh karyawan toko hingga menyiramnya. Mereka semua menyesal saat tahu siapa gadis ini. Di sebuah rumah besar yang berdiri anggun di tengah lahan hijau nan luas, hiduplah seorang gadis muda bernama Lisa. Usianya baru menginjak 20 tahun. Namun pancaran kedewasaan terpahat jelas dalam setiap tutur katanya, dalam cara ia memandang dunia, dan terlebih dalam keheningan sikapnya yang penuh pengertian. Lisa adalah anak semata wayang dari seorang pria yang sangat disegani oleh banyak orang. Seorang gubernur yang tegas namun bijaksana. Namun, tak seperti anak pejabat lainnya yang tumbuh dengan kesombongan dan limpahan kemewahan yang mencolok, Lisa hidup dalam kesederhanaan yang dipilihnya sendiri. Meski rumahnya megah dan segala fasilitas bisa ia dapatkan hanya dengan satu kata, Lisa lebih suka menyeduh teh sendiri di pagi hari, menyiram tanaman di taman belakang bersama para pekerja rumah, dan membaca buku-buku usang warisan ibunya di bawah pohon mangga tua yang berdiri di sudut halaman. Sejak kecil, Lisa sudah dikenal sebagai gadis yang lembut dan tidak banyak bicara. Ketika teman-teman sebayanya bersaing mengenakan pakaian bermerek dan membanggakan gawai terbaru, Lisa justru lebih senang duduk tenang di perpustakaan, membaca kisah-kisah klasik dan sejarah perjuangan orang-orang biasa. Ayahnya, meskipun sibuk memimpin wilayah yang besar, selalu meluangkan waktu untuk berbincang dengannya di malam hari. Dalam perbincangan-perbincangan itulah, Lisa tumbuh dengan nilai-nilai luhur, tentang tanggung jawab, tentang kejujuran, dan tentang pentingnya menjadi manusia yang berguna, bukan hanya manusia yang terkenal. Sang ibu telah meninggal dunia ketika Lisa masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak saat itu, hubungan Lisa dengan ayahnya menjadi semakin erat. Tak ada yang bisa menggantikan kehangatan seorang ibu. Namun ayahnya berusaha mengisi setiap kekosongan dengan kasih sayang yang tulus. Ia tak pernah memaksakan Lisa untuk mengikuti jejaknya di dunia politik, atau mendikte kehidupan putrinya dengan aturan-aturan yang kaku. Ia hanya ingin Lisa menjadi dirinya sendiri, dan menjadi orang baik. Setiap pagi, sebelum sang gubernur berangkat bekerja, mereka sarapan bersama di ruang makan yang dikelilingi kaca bening. Matahari pagi menyusup lewat celah-celah tirai, menerpa wajah Lisa yang selalu tersenyum sambil menyuguhkan teh untuk ayahnya. Tak ada obrolan mewah tentang politik atau kekuasaan, hanya hal-hal sederhana, tentang bunga yang mulai mekar, tentang buku yang baru dibaca Lisa, atau kadang tentang mimpinya semalam. Lisa bukan hanya gadis yang cantik secara fisik. Kulitnya cerah bersih. Rambut hitam panjangnya selalu tertata rapi meski tak pernah ia bawa ke salon mahal. Senyumnya lembut, tidak dibuat-buat, dan sorot matanya jernih, seolah menyimpan lautan ketenangan. Tapi yang membuat orang-orang di sekitarnya mencintainya bukan itu. Lisa adalah gadis yang mau mendengarkan. Ia bisa duduk berjam-jam mendengarkan curhatan asisten rumah tangga yang patah hati, atau membantu tukang kebun tua mencari kacamata baca yang hilang di antara semak-semak. Ia tidak pernah membedakan orang berdasarkan jabatan, harta, atau penampilan. Lisa, kamu tahu, kekuasaan itu bukan untuk dilayani, ujar ayahnya suatu malam, saat mereka duduk di beranda menikmati udara senja. Tapi untuk melayani. Dan kamu sudah melakukannya dengan cara yang lebih baik dari ayah. Lisa hanya tersenyum. Ia tahu ayahnya berkata dari hati. Ia tahu bagaimana setiap hari ayahnya berusaha seadil mungkin dalam memimpin, meskipun tak semua orang bisa melihat itu. Ia juga tahu bahwa menjadi anak seorang tokoh besar adalah beban tersendiri. Setiap langkahnya diawasi, setiap tindakannya bisa jadi perbincangan. Namun Lisa tak pernah ingin dikenal karena nama belakangnya. Ia ingin dikenal karena dirinya sendiri. Meskipun hidup dalam lingkaran kekuasaan, Lisa tak pernah merasa nyaman dengan sorotan. Ia bahkan jarang memposting wajahnya di media sosial. Akun pribadinya lebih banyak berisi foto-foto bunga, buku-buku yang dibacanya, atau hewan-hewan jalanan yang ia temui saat berjalan pagi.
Tak banyak yang tahu bahwa gadis sederhana itu adalah putri dari orang nomor satu di wilayahnya. Ada satu kebiasaan Lisa yang mungkin tak biasa bagi gadis sekelasnya. Ia suka berjalan kaki sendirian ke tempat-tempat umum tanpa pengawalan. Tentu saja, ayahnya sempat keberatan dengan kebiasaan ini. Tapi Lisa bersikeras. Ia merasa bahwa hidupnya tidak akan berarti jika ia tidak bisa merasakan langsung denyut kehidupan orang biasa. Ia ingin tahu bagaimana rasanya belanja di pasar tradisional, antre di toko roti, atau sekadar duduk di halte bus sambil mengamati orang lalu lalang. Bagaimana kamu bisa mencintai rakyat kalau kamu tidak pernah merasakan hidup di antara mereka? Ucapnya suatu hari, saat ayahnya kembali menegur kebiasaannya pergi tanpa sopir. Kalimat itu membungkam sang gubernur. Ia tak bisa berkata-kata lagi selain mengangguk pelan, lalu berpesan agar Lisa tetap berhati-hati. Meski demikian, Lisa bukan orang yang sembrono. Ia tahu batas. Ia tahu kapan harus mengungkapkan identitasnya jika keadaan darurat. Tapi di atas semua itu, ia percaya bahwa selama ia menjaga sikap dan niat, Tuhan akan selalu menjaganya. Lisa punya satu kamar pribadi yang tidak pernah dimasuki siapapun tanpa izinnya. Di sana, terpajang puluhan buku, beberapa bingkai foto almarhum ibunya, dan sebuah meja kayu tempat ia sering menulis catatan harian. Lisa suka menulis. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Dalam tulisan-tulisannya, ia sering mengungkapkan rasa syukur, kekhawatiran, kadang kegelisahan akan ketidakadilan di dunia luar yang masih ia lihat dan dengar. Kadang aku iri pada mereka yang bisa hidup bebas tanpa beban nama, tulisnya dalam salah satu catatannya. Tapi aku juga tahu, nama ini bisa menjadi alat untuk membantu lebih banyak orang jika aku menjaganya dengan baik. Hidup Lisa memang damai. Tapi bukan berarti ia tidak punya luka. Ia pernah kehilangan teman karena dicemburui, pernah difitnah oleh orang yang tak mengenalnya, bahkan pernah dijauhi hanya karena ia tak mau menunjukkan siapa ayahnya. Tapi semua itu ia hadapi dengan sabar. Ia percaya bahwa orang baik akan bertemu dengan kebaikan, cepat atau lambat. Sejak kecil, Lisa sering diajarkan ibunya untuk tidak membalas kejahatan dengan kemarahan. Kalau kamu marah, kamu akan jadi seperti mereka, kata sang ibu. Kalimat itu terpatri dalam-dalam, menjadi prinsip yang ia bawa hingga dewasa. Ia belajar untuk diam saat disalahpahami, tersenyum saat dihina, dan tetap menolong bahkan saat tak dianggap. Hari-hari Lisa diisi dengan kegiatan yang sederhana namun bermakna. Ia mengajar anak-anak dari panti asuhan setiap Jumat sore, mengunjungi rumah jompo sebulan sekali, dan kadang diam-diam membantu membayar biaya sekolah anak tukang kebun atau supir rumah. Ia tak pernah menceritakan semua itu pada siapapun. Bahkan ayahnya pun sering tak tahu. Kalau ingin membantu, bantu saja. Tak perlu semua orang tahu, gumamnya suatu malam, saat ia memasukkan amplop berisi uang ke dalam tas seorang ibu yang bekerja membersihkan halaman rumahnya. Lisa hidup dalam kesederhanaan yang tak dibuat-buat. Dan justru karena itulah, orang-orang yang benar-benar mengenalnya mencintainya bukan karena latar belakangnya, tapi karena jiwanya yang terang dan bersih. Namun, dunia luar tak selalu bisa membaca hati. Tak semua orang mengenal Lisa seperti mereka yang tinggal bersamanya. Dan pada suatu hari yang tak terduga, Lisa akan mengalami sebuah ujian besar. Sebuah pengalaman yang akan mengubah pandangan banyak orang tentangnya, bahkan tentang kehidupan itu sendiri. Suatu pagi yang cerah, ketika embun masih menempel di ujung dedaunan dan suara burung belum terganggu hiruk-pikuk dunia luar, Lisa menatap dirinya di cermin. Wajah itu, meski tak mengenakan riasan apapun, tetap memancarkan kelembutan. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sebuah keteguhan, seperti ombak yang tak bisa lagi ditahan karang. Ia berdiri di depan cermin cukup lama, mengenakan jaket denim usang, celana jeans yang sudah mulai memudar warnanya,
dan sepatu kets putih yang sengaja ia beli dari pasar loak. Rambutnya dikuntir sederhana ke belakang, menambah kesan bahwa ia bukan siapa-siapa. Tak ada sentuhan kekayaan dalam penampilannya hari itu. Hanya seorang gadis biasa. Itulah yang ia inginkan. Pak Jono, panggilnya pelan kepada sopir keluarga yang sedang membersihkan kaca mobil di garasi. Pria setengah baya itu menoleh dengan wajah hangat. Saya ingin ke kota hari ini. Tapi, bukan dengan mobil dinas. Pak Jono terdiam sesaat. Dahinya mengernyit pelan, lalu dengan ragu bertanya, "Sendiri, Neng? Tanpa saya antar?" Lisa mengangguk. "Saya ingin jalan kaki, naik angkutan umum. Seperti orang biasa." Ia tahu kalimat itu akan menimbulkan kekhawatiran. Tapi ia juga tahu bahwa ini saatnya. Sudah lama keinginan itu tumbuh di hatinya. Keinginan untuk hidup tanpa beban nama belakangnya. Keinginan untuk melihat dunia dari sisi yang lebih dekat, bukan dari balik kaca mobil gelap atau pagar tinggi rumah besar. Ia ingin merasakan apa yang dirasakan orang lain. Menjadi gadis biasa, walau hanya sehari. Pak Jono memandangnya lama, lalu menghela napas. "Baiklah, Neng. Tapi bawa ini," ujarnya sambil menyerahkan ponsel cadangan yang sudah disiapkan dengan nomor-nomor darurat. Lisa menerimanya dan tersenyum. Setelah pamit pada ayahnya, dengan penjelasan singkat bahwa ia ingin melihat dunia lebih nyata, Lisa melangkah keluar gerbang rumah. Langkahnya ringan, hampir seperti anak kecil yang hendak berpetualang untuk pertama kalinya. Tak ada pengawal, tak ada tatapan kagum, tak ada orang yang menunduk memberi hormat. Hanya dirinya dan dunia yang selama ini ia lihat dari kejauhan. Ia memulai hari dengan naik angkot. Duduk di bangku sempit di antara ibu-ibu yang membawa belanjaan dan anak sekolah yang mengantuk. Udara dalam angkot pengap dan penuh suara bising. Namun Lisa menikmatinya. Ia merasa lebih hidup di sana daripada di ruang tamu rumahnya yang luas dan sunyi. "Turun mana, Neng?" tanya sopir angkot ketika Lisa mulai menoleh ke jendela. "Pasar Tengah," jawab Lisa sopan. Ia ingin melihat denyut kehidupan. Tempat orang-orang tawar-menawar, tempat kaki berlalu lalang tanpa henti, tempat kehidupan terasa nyata. Di pasar, Lisa menyusuri lorong-lorong sempit di antara kios-kios. Aroma sayur, ikan asin, dan rempah-rempah bercampur jadi satu. Seorang ibu pedagang menawarinya kerupuk udang. Seorang anak kecil mencoleknya karena penasaran dengan sepatu putihnya yang tampak lucu. Lisa membalas semua itu dengan senyum. Ia membeli seikat bayam dan sepiring nasi uduk dari warung kecil di ujung pasar. Duduk di bangku kayu sambil makan di antara pengunjung lain, ia merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Tak ada yang memanggilnya Nona, tak ada yang mengawasinya dengan curiga. Ia hanyalah Lisa, tanpa gelar, tanpa nama keluarga. Namun dunia tidak selalu berjalan semanis senyuman pertama. Ketika siang menjelang dan matahari mulai garang, Lisa memutuskan untuk masuk ke sebuah minimarket di pinggir jalan. Ia hanya ingin membeli sebotol air mineral dan camilan kecil. Tak banyak, hanya sesuatu untuk menyegarkan tenggorokannya yang kering setelah berjalan cukup jauh. Minimarket itu tampak biasa saja. Penerangannya redup, penjaganya dua orang perempuan berseragam biru muda. Salah satunya, yang lebih tua dan berwajah tajam, segera memperhatikannya sejak Lisa masuk. Lisa berjalan tenang. Ia mengambil air mineral dari kulkas, lalu camilan coklat dari rak dekat kasir. Tapi sebelum sempat melangkah ke kasir, suara tajam menghentikan langkahnya. "Hei, kamu!" Lisa menoleh, bingung. "Dari tadi saya perhatikan kamu mondar-mandir enggak jelas. Kamu ambil apa aja?" Suara itu milik karyawan perempuan yang tadi memandanginya sejak awal. Wajahnya mencurigai, sikapnya mengintimidasi. Lisa mengangkat botol dan coklat yang ia pegang.
Saya hanya ambil ini, Kak. Mau bayar kok. Tapi perempuan itu tidak puas. Ia melangkah maju dan menarik lengan Lisa. Buka tasmu. Jangan-jangan kamu nyelipin barangnya? Banyak yang pura-pura polos sekarang. Lisa terkejut. Maaf, tapi saya nggak ambil apa-apa selain ini. Buka aja. Kalau nggak nyuri kenapa takut? Bentaknya lagi. Disaksikan beberapa pengunjung lain yang mulai memperlambat langkah mereka, penasaran. Lisa merogoh tasnya perlahan dan memperlihatkan isinya. Hanya dompet kecil, ponsel jadul, dan tisu lipat. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi rasa malu mulai merayapi wajahnya. Semua mata kini tertuju padanya. Bukan karena hormat, tapi karena curiga. Namun insiden tak berhenti di situ. Teman si karyawan datang dari belakang, membawa secangkir kopi panas. Entah karena kesal atau sok berani, ia menumpahkan sedikit cairan itu ke jaket Lisa sambil berkata, "Biar kapok. Kalau nyuri jangan di sini. Tahu nggak kamu siapa yang punya tempat ini?" Lisa menunduk, tubuhnya sedikit tersentak saat cairan panas menyentuh bajunya. Tidak membakar, tapi cukup membuat syok. Suasana menjadi tegang. Beberapa pengunjung mulai berbisik, sementara Lisa hanya diam. Matanya sedikit berkaca, tapi bukan karena takut, melainkan karena kecewa. "Sudah cukup," katanya pelan, namun suaranya tenang. Ia membuka dompetnya dan membayar barang yang ia ambil. Kemudian, tanpa kata, ia meninggalkan minimarket itu. Ia berjalan cepat, keluar dari tempat itu dengan dada sesak. Bukan karena sakit fisik, tapi karena luka batin. Ia ingin hidup seperti rakyat biasa, dan ternyata ini bagian dari kenyataan. Dicurigai, dipermalukan, dilukai, hanya karena penampilan. Lisa tidak menangis. Tapi matanya tetap sembab ketika ia tiba di taman kota dan duduk di bangku kayu sambil memandangi langit. Ia membuka ponsel cadangannya dan hendak menghubungi Pak Jono, tapi jari-jarinya ragu. Ia ingin tahu, seberapa jauh dunia akan menilainya hanya dari penampilan? Beberapa menit kemudian, seorang anak kecil menghampirinya. Menawarkan bunga kertas yang ia buat dari sedotan. Lisa tersenyum kecil, lalu membeli satu tanpa menawar. "Terima kasih, kakak," ucap anak itu ceria. "Kakak cantik, ya." Lisa menahan senyum. Hati kecilnya seperti disiram embun. Anak itu tidak tahu siapa dirinya. Tidak tahu betapa ia baru saja dipermalukan. Tapi satu pujian sederhana itu cukup menenangkan. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian jas mendekat. Matanya tajam dan gerak-geriknya rapi. Lisa tahu pria itu. Ia adalah ajudan ayahnya yang kadang mengantar surat-surat penting. "Maaf, Nona Lisa," katanya lirih sambil menyodorkan ponsel pribadinya. "Pak Gubernur sedang menunggu di rumah. Beliau khawatir." Lisa hanya mengangguk. Petualangannya hari itu selesai. Tapi sesuatu telah berubah dalam dirinya. Di dalam mobil, ia menatap keluar jendela. Dunia tampak sama seperti biasanya. Tapi kini ia tahu rasanya menjadi orang kecil yang mudah dicurigai. Ia tahu pahitnya dihakimi hanya dari tampilan. Ia tahu perasaan orang-orang yang tak punya kuasa untuk membela diri. Dan ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali. Tapi bukan untuk merasakan, melainkan untuk mengubah. Hujan turun perlahan siang itu. Butir-butirnya menghantam jendela kaca, mengalir tenang seperti lagu pilu yang tak kunjung usai. Langit kelabu menambah suasana murung yang sudah sejak pagi bersemayam di hati Lisa. Meski sudah kembali ke rumah besar itu, dengan segala kenyamanan dan kehangatan, bayang-bayang kejadian di minimarket kemarin masih menempel kuat dalam pikirannya. Ia duduk di dekat jendela, memeluk lutut sambil mengenakan sweater rajut abu-abu yang menggantung longgar di tubuhnya. Rambutnya dikutir seadanya, dan wajahnya polos tanpa riasan.
Sejak kembali, ia tidak banyak bicara. Bahkan kepada sang ayah, ia hanya menjawab seperlunya. Pak Gubernur mengerti dan memilih membiarkan Lisa dalam diamnya. Namun diam Lisa bukan tanpa makna. Di balik sorot matanya yang tenang, berputar puluhan rencana. Ia tidak kapok. Justru ia merasa haus untuk lebih mengenal kehidupan yang selama ini jauh dari jangkauannya. Hari ini, ia ingin mencoba lagi, kali ini dengan lebih hati-hati. Sebelum pukul 2 siang, Lisa sudah siap. Ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja flanel biru gelap, celana hitam polos, dan tas selempang kecil yang hanya berisi dompet tipis serta ponsel. Ia membiarkan wajahnya tetap polos, hanya menambahkan topi hitam dan masker kain untuk menyamarkan penampilan. Tak mencolok, tapi cukup menutupi identitasnya. Tanpa meminta antar dari sopir, ia memesan ojek online menggunakan akun anonim yang dibuat khusus. Ia tahu, semua ini harus dilakukan dengan teliti. Ia ingin bebas menjelajah tanpa bayang-bayang nama keluarganya. Tujuannya kali ini adalah toko pakaian sederhana di daerah Pasar Lama, bukan butik mewah atau pusat perbelanjaan besar. Toko itu terkenal di kalangan pelajar dan pegawai kantoran biasa, menjual pakaian kasual dengan harga terjangkau. Bukan tempat yang biasa ia datangi. Tapi justru di sanalah ia ingin melihat dunia dari sudut paling nyata. Setibanya di depan toko, Lisa mengamati sekeliling. Hujan masih turun, membuat jalanan tampak lengang. Di balik kaca toko, terlihat manekin mengenakan kaos dan jaket denim. Di dalam, hanya ada 3 pelanggan dan 2 penjaga toko. Lisa melangkah masuk. Aroma khas pakaian baru menyambutnya, bercampur bau kayu dari rak-rak dan lemari yang mengisi ruang kecil itu. Musik pop pelan diputar dari speaker kecil di sudut langit-langit. Ruangan itu hangat dan sederhana. Tidak ada lantai marmer, tidak ada AC dingin. Tapi entah kenapa, Lisa merasa lebih nyaman di sana daripada di mall besar manapun. Ia mulai menyusuri rak pakaian, menyentuh kain-kain katun yang digantung rapi. Tangannya menyusuri tekstur jaket yang agak kasar, lalu memegang dress polos berwarna lilac yang terlihat manis. Ia menimbang-nimbang, mencoba membayangkan dirinya mengenakannya sambil berjalan menyusuri pasar, menyatu dengan keramaian. Seorang penjaga toko perempuan, berusia sekitar 25 tahun, mendekatinya. Senyum di wajah perempuan itu tulus, dan sikapnya ramah. "Mbak, kalau butuh ukuran lain, bisa bilang ya." Lisa mengangguk dan tersenyum samar dari balik masker. "Iya, terima kasih," jawabnya pelan. Ia mengambil 3 potong baju dan menuju ke ruang ganti. Kamar kecil bersekat tirai itu hanya cukup untuk 1 orang berdiri. Tak ada cermin besar atau lampu mewah. Tapi Lisa tak peduli. Ia mencoba satu persatu pakaian itu, memutar tubuh perlahan, dan merasa puas. Bukan karena pakaiannya istimewa, tapi karena untuk pertama kalinya, ia memilih sendiri tanpa bantuan asisten, tanpa opini stylist keluarga. Saat ia hendak mencoba potongan terakhir, terdengar suara di luar ruang ganti. Lihat tuh. Yang itu kayaknya pura-pura jadi orang biasa deh," bisik seorang perempuan. Suaranya terdengar cukup jelas. Lisa menahan napas. "Yang mana?" "Yang masuk ruang ganti itu?" tanya temannya. "Iya. Lihat aja gayanya. Pakaiannya sih sederhana, tapi posturnya, bawa dirinya, kayak beda. Aku kayak pernah lihat mukanya di TV deh." Lisa diam di balik tirai. Degup jantungnya meningkat. Apakah mereka mengenalinya? Atau hanya menebak? Masa sih? Nggak mungkinlah. Mana mungkin anak pejabat masuk toko gini, timpal si teman. Lisa menarik napas pelan, lalu memutuskan untuk segera keluar dari ruang ganti. Ia kembalikan 2 dari 3 pakaian ke rak, dan membawa 1 dress lilac ke kasir. Para pelanggan tadi menatapnya dari ujung rak,
namun tak mendekat. Kasir toko, seorang pria muda berambut keriting dan berkacamata, menyambutnya dengan ramah. "Wah, ini pilihannya bagus, Mbak. Banyak yang suka model ini." Lisa tersenyum. "Pas banget ukurannya," katanya sambil mengeluarkan uang tunai dari dompet kecilnya. Setelah membayar, ia memasukkan dress itu ke dalam kantong kertas dan bersiap keluar dari toko. Tapi langkahnya terhenti ketika seorang pelanggan, perempuan muda berambut coklat terang, menghampirinya. "Maaf, aku boleh nanya sesuatu?" katanya dengan nada penasaran. Lisa membalikkan badan, menahan gugup. "Ya? Maaf ya, tapi kamu bukan Lisa, anak Pak Gubernur itu, kan?" Wajah perempuan itu tampak campuran antara ragu dan antusias. Lisa membeku sejenak. Ia bisa saja menyangkal. Tapi sesuatu dalam dirinya berkata lain. Mungkin karena ia lelah berpura-pura. Mungkin karena ia ingin tahu bagaimana reaksi orang biasa ketika mengetahui kebenaran. Ia menurunkan sedikit maskernya. "Iya, saya Lisa." Sejenak keheningan menyelimuti toko itu. Dua pelanggan lain yang tadi hanya mengintip kini membelalakkan mata. Penjaga toko tampak terkejut, lalu langsung merapikan rambutnya seperti tiba-tiba merasa berhadapan dengan tamu kehormatan. Perempuan itu ternganga. "Ya ampun, aku kira nggak mungkin. Tapi aku kenal banget sama wajahmu." Lisa tersenyum kecil. "Tenang saja. Aku cuma mampir. Aku cuma ingin hidup seperti kalian. Walau sebentar." Keheningan berubah jadi kekaguman. Tapi tidak semua kagum dengan cara manis. "Pantes aja gayanya kalem tapi auranya beda," bisik pelanggan lain. "Tapi ngapain anak pejabat ke toko kecil gini sih?" Lisa mendengar itu. Dan ia tidak marah. Justru ia tersenyum. "Karena tempat ini lebih nyata dari tempat manapun yang biasa aku datangi," jawabnya dengan tenang. "Dan kalian semua lebih jujur daripada orang-orang yang setiap hari tersenyum padaku hanya karena mereka harus." Tak ada yang berani menyela. Kalimat itu keluar begitu jujur, begitu dalam, hingga suasana menjadi hening. Lisa lalu berpaling ke arah kasir. "Terima kasih sudah melayaniku dengan baik dari awal." Si kasir mengangguk cepat. "Sama-sama, Mbak, Nona, Lisa." Wajahnya salah tingkah, tapi jelas tulus. Lisa tertawa kecil. "Panggil aku Lisa saja." Setelah itu, ia melangkah keluar dari toko, diiringi tatapan yang tak lagi merendahkan, tapi juga belum sepenuhnya mengerti. Namun bagi Lisa, itu cukup. Ia tahu identitasnya bisa jadi beban, tapi juga bisa menjadi jembatan, jika digunakan dengan bijak. Saat ojek online-nya tiba, Lisa menatap ke langit yang mulai cerah. Hujan telah reda, menyisakan aroma tanah basah yang menyegarkan. Petualangannya hari ini mungkin singkat. Tapi setiap langkah yang ia ambil mengajarkannya satu hal penting. Dunia luar penuh prasangka, tapi juga penuh kejujuran yang tak bisa ia temukan di balik pagar rumah mewah. Dan mungkin, suatu hari nanti, ia akan kembali ke toko itu. Bukan sebagai gadis penyamar, tapi sebagai seseorang yang membawa perubahan. Hari-hari berlalu setelah kunjungan diam-diam Lisa ke toko pakaian sederhana itu, namun semangatnya tak padam. Justru keberhasilan menyamar, meskipun sedikit bocor di akhir, membakar hasratnya untuk kembali menyelami kehidupan rakyat biasa. Ia mulai menyadari bahwa dunia luar tak sekejam yang selama ini digambarkan oleh orang-orang istana. Ada ketulusan, ada kejutan, dan ada pembelajaran. Semua itu membuatnya merasa lebih hidup daripada duduk di ruang makan luas dengan sepiring steak dingin dan pembicaraan kosong. Hari itu, Lisa memutuskan untuk kembali ke toko yang berbeda, sebuah tempat yang lebih ramai, lebih padat, dan lebih membumi.
Sebuah toko pakaian lokal yang terletak di antara deretan ruko lama, tidak jauh dari terminal angkot. Tempat itu dikenal murah, bahkan terlalu murah bagi standar keluarganya. Tapi itulah alasan utama Lisa memilihnya. Ia ingin tahu bagaimana rasanya menjadi bagian dari kerumunan yang tidak mengenal nama belakangnya. Ia mengenakan pakaian paling sederhana yang ia punya, kaos putih polos, jaket parasut warna zaitun tua, celana jeans robek yang sudah 2 tahun tak disentuh lemari, dan sepatu kets putih yang sedikit belal. Topi hitam masih setia menutupi sebagian wajahnya, ditemani masker abu-abu yang membuatnya nyaris tak dikenali. Langit berawan sore itu. Angin membawa aroma gorengan dari gerobak pinggir jalan. Suasana di sekitar toko sangat hidup. Anak-anak sekolah berlari sambil tertawa. Ibu-ibu menawar harga di warung sebelah, dan suara klakson angkot bersahutan tanpa ampun. Lisa berdiri di seberang toko, memandangi etalase yang menampilkan celana kulot, hoodie warna pastel, dan dress motif bunga yang tampaknya sedang tren. Setelah merasa cukup yakin bahwa tak ada yang memperhatikannya secara khusus, ia menyeberang dan melangkah masuk. Toko itu ramai. Tidak seperti kunjungan sebelumnya. Kali ini Lisa harus menyelip di antara pengunjung lain untuk bisa menjangkau rak pakaian. Udara di dalam sedikit pengap, penuh aroma keringat dan parfum murah yang bercampur dengan bau plastik pembungkus barang baru. Tapi Lisa tidak mengeluh. Ia tersenyum dalam hati. Ini justru yang ia cari. Ia mulai menyusuri deretan gantungan baju, menyentuh bahan, dan sesekali mengangguk-angguk kecil, seolah sedang benar-benar mempertimbangkan pilihan. Tapi beberapa menit setelah ia masuk, ia merasa sesuatu yang ganjil. Beberapa pegawai toko mulai meliriknya, bukan karena mereka mengenalinya, tapi karena pakaian dan sikapnya. Seorang pria muda dengan seragam toko berwarna biru terang berdiri di ujung rak. Ia tampak memperhatikan gerak-gerik Lisa sambil berpura-pura merapikan lipatan kaos. Di sisi lain, seorang wanita paruh baya yang tampaknya pemilik toko, mulai mendekat perlahan sambil mengusap dagu dan memperhatikan dengan seksama. Lisa pura-pura tak peduli. Ia mengambil satu dress coklat yang simpel dan membawanya ke ruang ganti. Namun saat ia melewati sang pemilik toko, ia mendengar suara pelan tapi jelas. Anak itu pakaiannya terlalu rapi buat tempat kita ya. Kelihatan kayak bukan orang sini. Jangan-jangan mau ngutil, bisik pegawai lainnya. Lisa menahan napas. Detak jantungnya meningkat. Ini bukan pertama kalinya ia merasa diawasi, tapi rasanya tetap tak nyaman. Ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu, ini bukan tentang siapa dirinya. Ini tentang bagaimana orang memandang sesuatu yang berbeda di tempat yang tak terbiasa. Ia bukan dicurigai karena jadi Lisa, anak gubernur. Tapi karena di mata mereka, ia adalah orang asing yang mencurigakan. Di dalam ruang ganti kecil itu, Lisa berdiri terpaku. Ia menatap bayangannya di cermin retak. Wajahnya tersembunyi sebagian, tapi sorot matanya jelas menunjukkan luka kecil. Ia menghela napas, mencoba mengusir rasa sesak di dada. Ia ingin keluar, ingin mengatakan bahwa dirinya bukan pencuri. Tapi bukankah itu justru memperkuat kecurigaan? Setelah beberapa menit, ia keluar dari ruang ganti dan meletakkan dress yang tadi ia coba ke tempat semula. Ia berjalan ke rak lain, mencoba terlihat biasa. Namun kini pegawai toko itu semakin terbuka dalam gerak-geriknya. Seorang di antaranya bahkan mengikuti Lisa dari belakang, berpura-pura menyapu lantai sambil mengamati setiap gerakan tangannya. Lisa memalingkan wajah ke sisi lain. Dadanya mulai terasa panas. Ia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Tidak pernah dituduh, tidak pernah diawasi. Selama ini ia terbiasa diperlakukan dengan hormat, bahkan sering berlebihan. Tapi hari ini, ia dipandang sebagai ancaman. Dan yang paling menyakitkan, mereka salah menilai dirinya hanya dari tampilan luar. Saat ia berjalan menuju rak terakhir,
Seorang pegawai muda lain tiba-tiba muncul di sampingnya. Ia berbeda dari yang lain. Wajahnya polos, matanya jernih, dan sikapnya lebih tenang. Ia menyapa dengan suara pelan. "Lagi nyari ukuran tertentu, Kak?" tanyanya. Lisa menoleh. Lelaki itu mengenakan seragam yang sama, tapi dengan cara yang santai. Namanya tertera di dada, Raka. "Enggak. Cuma lihat-lihat aja," jawab Lisa dengan suara tenang. Raka mengangguk. "Kalau butuh bantuan, panggil aja ya." Lalu ia beranjak pergi tanpa basa-basi lebih. Tapi Lisa merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Bukan hanya karena ia sopan, tapi karena sorot matanya tidak menilai, tidak mencurigai. Ia benar-benar hanya membantu. Beberapa menit kemudian, saat Lisa hendak keluar, sang pemilik toko mendekat dengan tangan di pinggang. "Mbak, bisa buka tasnya sebentar? Cuma prosedur biasa," katanya, jelas tidak ramah. Lisa menatapnya. Ia bisa saja marah, bisa saja menyebut siapa dirinya. Tapi ia tidak ingin menciptakan keributan. Ia membuka tas kecilnya perlahan. Isinya hanya dompet, ponsel, dan satu lip balm. Tidak ada yang mencurigakan. Sang pemilik toko menatap isi tas itu lalu mengangguk ragu. "Maaf ya, kita harus hati-hati. Soalnya banyak kejadian." Lisa hanya mengangguk, menahan diri. "Tidak apa-apa," katanya pendek. Namun saat ia berbalik hendak keluar, ia mendengar suara Raka memanggil pelan. "Mbak." Lisa menoleh. Raka menghampiri sambil membawa kantong plastik kecil. "Saya lihat tadi Mbak tertarik sama hoodie abu-abu ini. Cuma tinggal satu, ukurannya pas juga," katanya sambil menyodorkan bungkusan itu. Lisa menatapnya bingung. "Aku nggak beli." Raka tersenyum kecil. "Anggap saja hadiah. Tadi saya lihat Mbak diganggu terus sama yang lain. Saya tahu, Mbak bukan orang jahat." Lisa menatapnya lebih lama. Untuk pertama kalinya sejak masuk toko itu, hatinya terasa hangat. Ia ingin menolak, tapi tatapan tulus Raka membuatnya urung. "Terima kasih," katanya lirih. Raka mengangguk, lalu kembali ke posnya. Lisa melangkah keluar, menenteng kantong plastik berisi hoodie itu dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak tahu harus merasa apa, malu, marah, atau bersyukur. Di luar, langit mulai cerah. Lisa berhenti sejenak di trotoar, menatap jalanan yang ramai. Ia memandangi hoodie di tangannya, lalu tersenyum kecil. Di tengah curiga dan prasangka, ia menemukan satu kebaikan sederhana. Dan itu cukup membuat harinya berubah. Ia memandang ke arah toko sekali lagi. Raka sedang menyapu lantai di dalam, wajahnya tak lagi menghadap ke arah Lisa. Tapi entah kenapa, sosok itu terasa lebih nyata daripada siapapun yang pernah ia temui dalam pesta-pesta besar atau jamuan makan malam mewah. Mungkin, pikir Lisa, dunia ini tidak sepenuhnya hangat, tapi selalu ada seseorang yang membuatnya layak untuk dijelajahi. Dan hari itu, seseorang itu bernama Raka. Hari itu langit cerah. Matahari memancarkan sinarnya dengan lembut, tak menyilaukan tapi cukup hangat untuk membuat jalanan kota tampak hidup. Lisa melangkah perlahan menyusuri trotoar dengan hoodie abu-abu yang diberikan Raka minggu lalu. Ia mulai terbiasa dengan kebebasan barunya, walau setiap langkah tetap dibayangi rasa was-was. Tapi itu tak cukup untuk menghentikannya. Setiap pengalaman di luar tembok istana memberinya ruang untuk bernapas. Ia merasa hidup. Namun kebahagiaan kecil yang mulai tumbuh itu tak bertahan lama. Hari itu, Lisa kembali ke toko pakaian yang sama, toko tempat ia bertemu Raka. Bukan untuk belanja, bukan juga karena rindu suasana. Ia hanya ingin sekadar melihat-lihat, menikmati keramaian dari balik topi dan maskernya. Ia ingin merasa seperti orang biasa, hanya untuk beberapa saat. Toko sedang ramai.
Diskon besar-besaran menjelang akhir pekan menarik banyak pembeli. Suara tawa, derit gantungan besi, dan kasir yang sibuk menghitung transaksi membuat suasana begitu dinamis. Lisa menyelinap masuk, memilih berdiri di pojok dekat rak tas kanvas. Ia tidak berencana membeli apapun hari itu. Tapi justru dari sana segalanya mulai berubah. Dari arah rak pakaian pria, terdengar suara pegawai wanita paruh baya yang tempo hari mencurigainya. Itu yang waktu itu juga ke sini, ya? Yang aneh itu. Lisa mendengar. Bahunya menegang. Ia tak ingin membuat keributan, jadi ia pura-pura sibuk melihat tas-tas kecil yang digantung. Tapi tak lama, seorang pegawai lain mendekat, matanya tajam dan curiga. "Mbak, permisi sebentar," kata pria muda itu, berdiri tak jauh dari Lisa. Lisa menoleh, sedikit bingung. "Ya? Ada yang lapor tadi sempat lihat Mbak masukin sesuatu ke dalam tas," ujarnya dingin. Darah Lisa seolah berhenti mengalir. "Maaf. Kami cuma perlu chat. Prosedur biasa," katanya. Nada suaranya membuat jelas bahwa itu bukan permintaan. Lisa merasa dikepung. Seorang lagi pegawai datang, berdiri di belakangnya. Orang-orang di dalam toko mulai memperhatikan. "Silakan buka tasnya, Mbak," suara sang pemilik toko terdengar dari arah kasir. Ia berjalan mendekat, langkahnya tegas, wajahnya menyimpan penilaian yang jelas. Lisa berdiri terpaku. Wajahnya tersembunyi di balik masker, tapi matanya mulai berkaca. Ia ingin menolak, ingin pergi. Tapi situasinya membuatnya sulit bergerak. Perlahan ia membuka tasnya. Isinya sama seperti biasa. Dompet kecil, ponsel, tisu, dan lip balm. Tidak ada yang aneh. Namun tiba-tiba, seorang pegawai menarik keluar sesuatu dari saku samping tas. Sebuah kaos dalam plastik bening, masih terlipat rapi. "Ini dia. Saya tahu, saya lihat dia pegang barang ini tadi," seru pegawai itu. Lisa membeku. Ia tidak tahu bagaimana benda itu bisa masuk ke tasnya. Ia tak pernah menyentuhnya. Ia bahkan tak pernah melewati rak itu hari ini. Suara orang-orang mulai berbisik. Beberapa pembeli menatap dengan penasaran. Lisa merasa tubuhnya ringan, seolah hendak terjatuh. Tapi yang lebih menyakitkan bukan karena dituduh. Yang menyakitkan adalah rasa malu dan pengkhianatan dari dunia yang baru saja mulai ia percayai. "Aku tidak tahu bagaimana itu bisa ada di sana." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Jangan banyak alasan, Mbak," bentak pegawai yang menarik kaos itu. "Mau bilang barangnya jalan sendiri ke tas?" Lisa menatap sekeliling, mencari sosok yang bisa menjadi tempat berpijak. Dan di saat itulah, ia melihat Raka berdiri di ujung lorong, mematung dengan ekspresi bingung. Tatapan mereka bertemu. Lisa melihat keraguan di mata pria itu. Ia menunggu Raka berkata sesuatu, membelanya, menyatakan bahwa Lisa bukan pencuri. Tapi Raka tetap diam. Lisa menunduk. Dada dan perutnya terasa seperti dihantam sesuatu yang besar. Ia mencoba berkata lagi, "Aku tidak mencurinya. Aku bahkan tidak." "Kalau begitu jelaskan bagaimana barang ini bisa ada di tasmu," potong sang pemilik toko. Lisa menarik napas, berusaha menahan air mata. Ia tak bisa menjelaskan apa yang tak ia lakukan. Ia hanya tahu bahwa ini salah. Semua ini salah. Polisi dipanggil. Situasi menjadi kacau. Orang-orang mulai merekam. Beberapa bahkan sudah mengunggah ke media sosial. Lisa tahu ini bisa berakhir buruk. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya. Untuk ayahnya yang sebentar lagi maju dalam pemilihan kepala daerah berikutnya. Ia merasa seperti jatuh bebas dari langit tanpa siapapun yang menangkapnya. Setelah polisi tiba, Lisa dibawa ke ruang belakang toko. Ia duduk di kursi plastik dengan tangan di pangkuan, lutut gemetar.
Di sekelilingnya berdiri 3 petugas, pemilik toko, dan 2 pegawai. Salah satunya, yang menuduhnya paling keras, masih berbicara dengan nada tinggi. Aku lihat sendiri dia pegang kaos itu. Lalu dia jalan ke pojokan. Waktu saya periksa, barangnya nggak ada di rak. Jadi pasti dia yang ambil. Lisa ingin berbicara. Tapi suaranya lenyap. Ia merasa seperti makhluk asing yang dilempar ke dalam hutan penuh serigala. Identitasnya? Tanya polisi wanita yang memeriksa tasnya. Lisa ragu. Jika ia menyerahkan KTP-nya, maka semua akan terbongkar. Tapi jika tidak, mereka bisa menahannya lebih lama. Dengan berat hati, ia membuka dompet dan menyerahkan kartu identitas. Polisi itu menatapnya sebentar, lalu terdiam. Ia mengangguk perlahan dan mendekat ke rekannya yang lain. Mereka berbisik-bisik sebentar, lalu mendekati sang pemilik toko. Mbak ini, Lisa Pramudita, anak dari Gubernur Bram Pramudita. Ucap polisi itu pelan namun cukup terdengar oleh semua. Suasana langsung berubah. Pemilik toko menegang. Para pegawai saling memandang. Bahkan yang tadi menuduh keras pun mundur setengah langkah. Raka muncul dari balik lorong, raut wajahnya terlihat pucat. Ia berjalan perlahan, lalu berdiri di hadapan Lisa. Lisa, maafkan aku, suaranya gemetar. Lisa menatapnya. Untuk pertama kalinya, masker di wajahnya terasa terlalu berat. Ia melepasnya perlahan. Wajahnya yang biasanya hanya terlihat di televisi dan majalah kini terbuka sepenuhnya. Dan semua yang ada di ruangan itu terdiam. Aku tidak butuh simpati sekarang, kata Lisa datar. Yang kubutuhkan adalah kejujuran dari awal. Tapi bahkan itu tidak kalian beri. Polisi akhirnya memutuskan tidak menahan Lisa karena tak ada bukti kuat. Kamera CCTV ternyata rusak, dan keterangan saksi terlalu kabur. Tapi luka sudah terlanjur tertanam. Lisa berjalan keluar dari toko dengan langkah gontai. Dunia yang tadi ia cintai, kini kembali asing. Ia merasa seperti pendatang tak diinginkan. Bukan karena ia anak gubernur. Tapi karena ia mencoba hidup sebagai manusia biasa, dan gagal. Di luar, awan mulai menggulung. Angin bertiup lebih dingin. Lisa berdiri di trotoar, memandang langit kelabu. Topi kembali menutupi kepalanya, masker kembali menutup wajahnya. Tapi kali ini, bukan untuk menyamar. Melainkan untuk bersembunyi. Langit sore menampakkan rona muram, mendung menggantung dengan beratnya di atas kota. Jalanan yang semula ramai mulai perlahan sepi, tersapu angin dan ketakutan akan hujan. Tapi bagi Lisa, badai sudah lebih dulu datang. Bukan dari langit, melainkan dari hati manusia. Setelah kejadian memalukan di toko pakaian itu, Lisa tidak pulang ke rumah. Ia berjalan tanpa arah, menyusuri gang-gang kota, menolak kenyataan bahwa namanya kini jadi bahan pembicaraan orang-orang. Beberapa video yang diambil saat insiden itu mulai menyebar di media sosial. Judul-judul sensasional muncul. Anak gubernur tertangkap curi kaos. Putri elit berlagak miskin tapi malah ketahuan. Lisa Pramudita pura-pura jadi rakyat jelata, ini akibatnya. Lisa melihatnya. Semua. Setiap komentar tajam, setiap cibiran, setiap ejekan yang merendahkannya bukan hanya sebagai anak gubernur, tapi juga sebagai manusia. Ia tak sanggup membuka ponsel lagi. Dunia maya kini terasa lebih kejam daripada dunia nyata. Dan lebih sunyi dari biasanya, karena tak ada satupun dari keluarganya yang mencoba mencarinya. Belum. Saat hari berubah gelap, Lisa sampai di sebuah pemukiman padat di pinggiran kota. Rumah-rumah berdempetan, temboknya rapuh, jalan becek penuh lubang. Orang-orang memandangnya dengan kecurigaan, melihat pakaiannya yang lusuh dan wajah yang sembab. Ia mencoba tersenyum pada seorang ibu yang sedang menyapu halaman, tapi ibu itu hanya memalingkan muka.
Lisa hanya ingin istirahat sejenak. Ia tak punya tempat untuk pulang. Taman kota sudah tutup. Hotel murah pun tak mungkin ia masuki tanpa identitas lengkap. Akhirnya ia memilih duduk di pinggir tangga sebuah kios kecil yang sudah tutup. Ia meringkuk, memeluk lututnya, berharap malam segera berlalu. Namun harapan tinggal harapan. Sekitar pukul 8 malam, suara-suara mulai terdengar. Beberapa remaja laki-laki muncul dari arah gang. Salah satunya membawa botol air mineral, lainnya rokok di tangan. Mereka tertawa keras, bau alkohol samar tercium di udara. "Hei, itu siapa tuh?" tanya salah satu dari mereka. "Kayak gelandangannya. Atau anak kabur dari rumah?" sambung yang lain. Lisa menunduk. Ia berharap bisa tak terlihat. Tapi mereka sudah menghampirinya. "Lo, jelek toh. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian, Mbak?" Suara mereka dibuat ramah, tapi nada liciknya tak bisa disembunyikan. Lisa berdiri, gugup. "Maaf, saya cuma istirahat sebentar." "Sini bukan tempat istirahat, tahu? Kamu ganggu pemandangan." "Maaf, saya akan pergi." Namun sebelum ia sempat melangkah, salah satu dari mereka menghalangi jalannya. Yang lain sudah mulai tertawa lebih keras. Kamu bukan itu ya? Yang viral di video tadi siang?" tanya salah satu sambil membuka ponsel. Lisa membeku. "Hei, iya benar. Lihat deh, ini fotonya. Wih, ternyata benar, anak pejabat." Lisa mencoba menepis tangan yang menyorongkan layar ponsel ke wajahnya. "Tolong, saya hanya ingin pergi." Tapi mereka tak mengizinkannya. Salah satu dari mereka menyambar botol air dari rekannya, lalu berkata dengan suara tinggi, "Anak gubernur kok jadi maling? Malu-maluin banget." Dan sebelum Lisa sempat menjauh, air di botol itu disiramkan ke wajah dan tubuhnya. Airnya dingin, membuat hoodie yang ia kenakan langsung melekat ke kulit. Lisa terdiam, membeku seperti patung. Sorak tawa mereka memenuhi udara, membuat malam terasa lebih kejam dari biasanya. Lisa tak menangis. Bukan karena ia kuat, tapi karena terlalu lelah untuk mengeluarkan air mata. Ia menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah muda yang dipenuhi kesenangan atas penderitaan orang lain. Mungkin mereka pikir ia pantas dipermalukan. Mungkin mereka memang percaya bahwa darah bangsawan layak dihina saat terjatuh. "Pergi sana. Tempat kamu bukan di sini." Salah satu dari mereka menendang kaleng kosong ke arahnya. Lisa mundur, berbalik, dan berlari secepat mungkin menyusuri gang gelap itu. Sepatunya menginjak genangan air. Cipratannya menempel di betis, tapi ia terus lari. Nafasnya sesak, tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Dan ketika ia merasa cukup jauh, ia berjongkok di bawah jembatan kecil, tubuhnya bergetar. Dada sesak. Tapi ia masih tak menangis. Entah berapa lama ia duduk di sana. Malam makin larut. Suara klakson dari jalan besar terdengar samar. Dari kejauhan, terdengar bunyi azan Isya dari masjid tua. Lalu, suara langkah kaki mendekat. Lisa menegam. "Hei, kamu tidak apa-apa?" Lisa mendongak. Seorang wanita muda berdiri di depannya, mengenakan daster dan membawa termos kecil. Wajahnya ramah tapi cemas. Dari jendela rumahnya yang kecil tak jauh dari jembatan, ia melihat Lisa lari dan bersembunyi. Aku nggak apa-apa." Suara Lisa nyaris tak terdengar. "Kamu mau ikut aku ke rumah sebentar? Biar bisa keringin badan. Nanti masuk angin." Lisa ragu. Tapi sorot mata wanita itu berbeda dari semua yang ia temui hari itu. Tidak ada penilaian. Tidak ada rasa ingin tahu yang jahat. Hanya empati. Maka ia pun mengangguk. Rumah wanita itu sangat sederhana. Hanya ada 2 ruangan, 1 dapur kecil, dan kamar mandi di luar.
Namun rasanya jauh lebih hangat dari manapun yang Lisa pijak hari itu. Namanya Sari. Ia tinggal sendiri. Suaminya merantau dan belum pulang 2 bulan. Ia bekerja sebagai penjahit di pasar. Sari memberinya handuk, baju tidur lama, dan sepiring nasi hangat dengan telur dadar. Lisa makan perlahan, tak mampu berkata banyak. Tapi di dalam hati, ada air yang mulai mengalir diam-diam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Tangis yang tidak keluar di toko, tidak keluar di gang sempit, tidak keluar saat disiram. Akhirnya muncul dalam diam, menetes ke piring makan. Sari pura-pura tidak melihat. Malam itu Lisa tidur di lantai, beralaskan tikar dan selimut tipis. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia bisa memejamkan mata tanpa ketakutan. Di bawah atap reot dan suara tikus dari dapur, ia menemukan kedamaian yang lebih jujur dari kemewahan istana manapun. Keesokan paginya, ia bangun dengan tubuh pegal dan mata sembab. Sari sudah bangun lebih dulu, sibuk menyiapkan pesanan pelanggan. "Aku akan pergi," kata Lisa, suara seraknya tersisa. "Kamu yakin?" tanya Sari lembut. Lisa mengangguk. "Aku harus pergi. Mungkin ke tempat yang lebih jauh. Tempat yang gak tahu siapa aku." Sari menatapnya sebentar, lalu membuka dompet lusuhnya dan mengambil selembar uang 50.000. "Ambil ini." Lisa menggeleng. "Aku tidak bisa." "Bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu harus selamat. Nanti kamu bayar lagi kalau sudah bisa." Lisa menerima uang itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Mbak Sari. Aku tidak akan lupa." "Kalau kamu ke arah selatan, di sana ada desa kecil di pinggir hutan. Namanya Desa Karangjati. Nggak ada sinyal kuat di sana. Nggak ada internet. Mungkin itu yang kamu cari." Lisa menyimpan nama itu dalam-dalam di hatinya. Hari itu, ia melangkah lagi. Tapi tidak sebagai Lisa Pramudita, putri pejabat ternama. Tidak juga sebagai gadis yang dituduh pencuri. Ia pergi sebagai seorang asing yang ingin menemukan dirinya sendiri. Jauh dari semua bayang-bayang nama, status, dan dunia yang menelanjangi manusia hanya karena ia berbeda. Pagi itu, langit sedikit lebih cerah dibandingkan hari sebelumnya. Meskipun sisa mendung masih menggantung malu-malu di ufuk timur. Jalanan ibu kota kembali ramai. Seperti tak pernah peduli pada kisah-kisah duka yang mungkin terjadi di sudut-sudutnya. Mobil lalu lalang, suara klakson bersahut-sahutan, dan langkah-langkah tergesa memenuhi trotoar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Lisa berdiri di depan toko yang kemarin mempermalukannya. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya kini berbeda. Ia tahu langkah ini bukan untuk membuktikan apapun pada dunia. Ia hanya ingin membuktikan bahwa dirinya tetap bisa berdiri, meski dicaci, meski diludahi martabatnya. Toko itu belum buka. Namun 2 pegawai yang kemarin memperlakukannya kasar tampak sedang menyapu halaman depan. Salah satunya, seorang wanita muda bermata sipit dan berambut kuncir, menyipitkan mata ketika melihat Lisa mendekat. "Kamu lagi?" desisnya, setengah tak percaya. Lisa berhenti beberapa langkah dari pintu. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. Rambutnya dikepang 2, bajunya bersih, meski masih sederhana. Ia sudah mencuci dan mengeringkan pakaian pemberian Sari semalam. Wajahnya sembab, tapi bersih. "Aku kesini bukan untuk bertengkar," katanya pelan. "Oh ya? Terus buat apa?" kata pegawai pria yang berdiri di sebelah wanita itu, sambil melipat tangan di dada. Tatapannya sinis. Lisa menggenggam erat ujung bajunya. "Aku cuma ingin bilang, aku tidak mencuri." "Tapi kamu lari," tuduh wanita itu, mencibir. "Aku takut. Aku bukan pencuri. Kalian salah sangka. Tapi aku nggak akan maksa kalian percaya." Lalu, pria itu mendekat setengah langkah.
Mau minta maaf? Atau malah minta kompensasi? Lisa menggeleng. Enggak. Aku cuma ingin pergi dengan tenang. Aku akan pergi dari kota ini. Tapi aku tidak ingin pergi sambil menyimpan dendam. Aku hanya ingin kalian tahu, perlakuan kalian menyakitkan. Suasana mendadak hening. Pegawai pria itu terdiam, agak terkejut mendengar nada Lisa yang tak mengandung amarah. Hanya luka yang menganga. Wanita yang tadi bicara lebih galak kini mengalihkan pandangan. Entah malu atau sekadar tak nyaman. Tapi sebelum ada kata lain terucap, terdengar suara klik. Suara khas dari tombol perekam kamera ponsel. Seorang pria muda, berpakaian kasual dengan hoodie biru dan tas selempang, berdiri tak jauh dari mereka. Ia rupanya telah merekam percakapan itu sejak Lisa berbicara. Lisa menoleh, sedikit terkejut. Pria itu melambaikan tangan. Maaf, aku nggak bisa diam aja lihat kejadian ini. Kamu Lisa Pramudita, kan? Lisa menunduk. Ia sudah tahu nama itu bukan lagi identitas, tapi beban. Aku lihat videomu kemarin. Aku ikut marah waktu semua orang nyalahin kamu. Aku tahu, kadang orang cuma lihat potongan, bukan seluruh cerita. Lisa mencoba tersenyum, tapi gagal. Pria itu melangkah mendekat. Namaku Arya. Aku kerja di salah satu media independen. Tapi aku bukan mau wawancara atau bikin berita sensasional. Aku cuma mau bantu. Bantu? Lisa nyaris tak percaya. Ya, aku rekam ini buat kasih tahu orang-orang, kebenarannya nggak sesederhana komentar mereka. Aku tahu kamu bukan pencuri. Pegawai pria mendengus. Ngapain rekam-rekam? Kamu punya izin? Arya menatapnya tenang. Kalau kamu yakin nggak salah, harusnya nggak takut direkam. Wanita pegawai itu makin gelisah. Udah jangan bikin rame. Lisa mengangkat tangan, menghentikan pertengkaran sebelum terjadi. Tolong, jangan. Aku udah cukup capek. Biarkan semua ini selesai di sini. Arya mengangguk pelan. Ia menyimpan ponselnya. Baik. Tapi kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa hubungi aku. Lisa tidak menjawab. Ia hanya menatap toko itu sekali lagi. Toko yang menjadi tempat luka, sekaligus titik balik hidupnya. Lalu ia melangkah mundur. Meninggalkan halaman itu, meninggalkan kemarahan, dan meninggalkan bagian dari dirinya yang dulu terlalu percaya bahwa semua orang bisa adil. Air mata mengalir pelan di pipinya. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia telah bicara. Ia telah jujur. Dan untuk pertama kalinya, dunia mendengarnya tanpa menuduh lebih dulu. Lisa berjalan ke halte terdekat. Tiket bus keluar kota sudah ia beli semalam, dari sisa uang pemberian Sari. Tujuannya, Desa Karangjati. Tempat asing, tapi menjanjikan ketenangan. Tempat di mana ia berharap bisa mulai menata hidup tanpa nama besar ayahnya, tanpa kekayaan, dan tanpa label yang melekat di pundaknya sejak lahir. Saat ia duduk di bangku halte, angin menerpa wajahnya. Beberapa orang masih menatapnya, entah karena mengenal wajahnya dari video viral, atau hanya karena parasnya yang mencolok meski kini tampak sederhana. Tapi Lisa tak lagi peduli. Ia telah belajar. Tidak semua tatapan berarti penghakiman. Sebagian hanya rasa ingin tahu. Sebagian lagi mungkin simpati. Tak lama, sebuah bus berwarna biru pudar berhenti di depannya. Supir membuka pintu, dan Lisa naik perlahan, membawa tas kecil berisi pakaian yang sudah dicuci bersih oleh Sari. Sebelum duduk, ia menoleh keluar jendela, ke kota yang telah mengukir luka di hatinya. Lalu ia berbisik pada dirinya sendiri. Selamat tinggal, Jakarta. Aku akan kembali, tapi bukan sebagai anak pejabat. Aku akan kembali sebagai aku yang sebenarnya. Bus bergerak perlahan. Jalanan mulai ramai.
Bangunan tinggi berlalu di sisi jendela, lalu berganti dengan pohon-pohon rindang dan persawahan yang menyambut dari kejauhan. Lisa memejamkan mata, membiarkan deru mesin bus menggantikan tangisnya yang kini reda. Dan di suatu tempat di internet, video yang direkam Arya mulai tersebar. Judulnya sederhana. Bukan pencuri. Ini kata Lisa setelah dituduh tanpa bukti. Ribuan orang menonton. Komentar mulai berdatangan. Aku ikut salah sangka. Maaf, Lisa. Salut sama keberanianmu. Semoga kamu bahagia dimanapun berada. Lisa belum tahu semua itu. Tapi alam semesta telah mulai memperbaiki caranya sendiri. Di desa Karangjati, kehidupan berjalan dengan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani, pedagang kecil, dan para pekerja yang menyambung hidup dari ladang serta kebun. Rumah-rumah sederhana berderet di sepanjang jalan. Sebagian besar terbuat dari kayu dan batu bata yang tampak kokoh meski usianya sudah lama. Lisa duduk di bangku kayu di halaman rumah kontrakan kecil yang ia sewa beberapa hari setelah tiba. Ia menatap sekitar, meresapi suasana yang begitu damai, jauh berbeda dari kehidupan mewah yang ia tinggalkan. Tidak ada kebisingan kendaraan atau gedung pencakar langit yang menghalangi pandangannya. Yang ada hanya ladang hijau dan pepohonan rindang yang mengelilingi desa. Namun, meskipun suasana begitu jauh dari hiruk-pikuk kota, dunia maya tidak pernah tidur. Video yang direkam oleh Arya saat kejadian di toko pakaian kini viral. Tanpa ia ketahui, klip itu sudah dibagikan oleh ribuan orang di media sosial. Menarik perhatian banyak pengguna internet yang merasa prihatin dan kasihan atas perlakuan yang diterima Lisa. Lisa tidak tahu bagaimana video itu bisa menyebar begitu cepat, atau siapa yang pertama kali mengunggahnya. Semua terjadi begitu cepat setelah ia meninggalkan Jakarta. Dalam video tersebut, Lisa tampak tenang meskipun dilanda ketegangan, berbicara dengan suara yang penuh rasa sakit, namun juga penuh kebesaran hati. Wajahnya yang cantik, namun polos, begitu mencuri perhatian banyak orang. Di layar ponselnya yang sederhana, Lisa membuka aplikasi berita lokal, berharap untuk menemukan sedikit ketenangan. Namun, yang ia temui justru sebaliknya. Berita-berita terkait video viral mulai bertebaran. Judul-judul sensasional muncul satu persatu. Tuduhan mencuri, tapi ini yang terjadi pada Lisa anak gubernur. Karyawan toko memalukan. Lisa ternyata bukan siapa-siapa yang mereka kira. Sebelum dituduh mencuri, Lisa adalah anak gubernur. Komentar-komentar yang berdatangan semakin ramai, membuat Lisa merasa canggung. Tentu saja ia tidak ingin kembali ke Jakarta. Tidak ingin mengenakan label anak gubernur yang selalu membebani pundaknya. Namun, meskipun begitu, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa video itu telah menyentuh hati banyak orang. Di sebuah kafe kecil yang terletak di tengah desa, seorang ibu paruh baya sedang menatap layar ponselnya. Ia baru saja melihat video yang beredar tentang Lisa. Kasihan sekali, ya, kata ibu itu pada teman-temannya yang duduk di sekitar meja. Dia itu anak gubernur, tapi kenapa malah diperlakukan begitu? Temannya yang lain mengangguk. Kita semua tahu siapa dia, kan? Meskipun sudah keluar dari kota, dia tetap anak orang besar. Apa yang terjadi di Jakarta? Kenapa dia mau datang ke desa ini? Pembicaraan mereka menjadi perhatian warga lainnya yang sedang menikmati kopi dan kue di sudut kafe. Secara tidak langsung, kabar tentang Lisa mulai tersebar di antara penduduk desa. Walaupun Lisa berusaha hidup sederhana dan jauh dari sorotan media, kenyataannya adalah ia masih dikenali. Tidak mudah bersembunyi di desa yang kecil ini, terutama dengan video viral yang membuat wajahnya begitu dikenal. Di pasar pagi, beberapa pedagang mulai berbicara tentang Lisa. Aku dengar dia anak gubernur. Jadi itu kenapa dia diperlakukan seperti itu?
Padahal dia kan tidak salah, ujar seorang ibu yang menjual sayur mayur. Seorang pedagang lain menimpali, tapi dia sepertinya cuma ingin hidup biasa. Dia tinggal di rumah kontrakan yang kecil itu, cuma pakaian sederhana yang dipakai. Tidak seperti anak pejabat pada umumnya. Lisa tidak tahu bagaimana reaksi masyarakat desa terhadap dirinya. Ia berusaha menyembunyikan perasaan canggungnya di depan orang-orang. Namun, setiap kali ia berbelanja atau berjalan di sekitar desa, ia merasakan tatapan yang berbeda. Lebih banyak rasa penasaran daripada kekaguman. Suatu sore, Lisa berjalan pulang dari toko kelontong, menenteng beberapa bahan makanan. Saat melintas di depan warung kopi, seorang pria paruh baya yang duduk di depan warung menatapnya dengan senyum ramah. "Lisa, kan?" Pria itu bertanya, membuat Lisa terkejut. Ia sudah mencoba untuk menutupi identitasnya, tidak ingin orang tahu siapa dirinya. Namun, meskipun ia tidak mengenal pria itu, senyumannya terlihat tulus. "Iya," jawab Lisa, sedikit canggung. "Warga desa sini sudah pada tahu tentang kejadian di Jakarta. Kami semua ikut kasihan denganmu. Perempuan baik seperti kamu gak pantas diperlakukan seperti itu." Lisa mengangguk pelan. "Terima kasih." Pria itu tersenyum lebih lebar. "Kamu tetap kuat ya. Kalau ada yang bisa kami bantu, bilang saja." Kata-kata pria itu membuat Lisa merasa sedikit lebih tenang. Meskipun ia berusaha untuk menyembunyikan identitasnya, kenyataannya, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa wajahnya sudah dikenal, dan orang-orang di sekitarnya mulai menyadari siapa dirinya. Namun, setidaknya di sini, di desa ini, mereka tidak memandangnya sebagai anak gubernur. Mereka hanya melihatnya sebagai seseorang yang butuh perlindungan dan perhatian, seperti halnya warga desa lainnya. Namun, di balik itu semua, ada rasa cemas yang terus menggerogoti hatinya. Bagaimana jika suatu saat media besar mengungkit-ungkit asal-usulnya dan membawanya kembali ke dunia yang ingin ia lupakan? Bagaimana jika ayahnya tahu bahwa ia bersembunyi jauh dari keluarga, jauh dari semua fasilitas dan kenyamanan yang selama ini ia nikmati? Lisa menggigit bibir bawahnya. Ketika ia melangkah pulang, kabar tentang dirinya, tentang Lisa yang dituduh mencuri dan ternyata anak gubernur, terus berkembang. Ini bukan hanya masalah dirinya lagi. Ini sudah menjadi perhatian banyak orang. Dan semakin lama, semakin sulit untuk tetap tersembunyi. Setibanya di rumah, Lisa duduk di kursi kayu di beranda rumah kontrakan yang sederhana, memandangi langit yang berubah menjadi oranye oleh cahaya senja. Ia merasa cemas, namun ada rasa damai yang mulai ia rasakan. Meski dunia luar mulai mengenalnya, ia berharap bisa menjalani hidup ini dengan cara yang lebih sederhana. Karena sejatinya, Lisa hanya ingin hidup dengan bebas, tanpa nama besar, tanpa tekanan, tanpa kebohongan. Namun di balik itu semua, satu hal yang pasti, kisah hidupnya yang baru saja dimulai, telah mempengaruhi banyak orang. Dan dunia maya yang luas, tak peduli di mana dia berada, selalu mencatat setiap jejak langkahnya. Pagi itu, cuaca di desa Karangjati terasa lebih terik dari biasanya. Angin tidak sejuk seperti hari-hari sebelumnya, dan debu-debu yang berterbangan membawa rasa panas yang lebih menyengat. Lisa duduk di beranda rumah kontrakannya yang sederhana, memandangi ladang yang terbentang luas di depannya. Pikirannya mulai tak menentu, memikirkan apa yang akan terjadi setelah video yang ia harapkan bisa segera terlupakan, justru menjadi perhatian publik. Lisa tidak menyangka bahwa dunia maya akan menuntunnya kembali ke sorotan. Sejak video kejadian di toko pakaian itu viral, berita tentang dirinya menyebar begitu cepat. Orang-orang di desa mulai mengenalinya. Dan meskipun mereka menganggapnya sebagai gadis baik yang telah diperlakukan tidak adil, ada juga yang mulai penasaran dengan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, apa yang tidak Lisa duga adalah bahwa media besar tidak akan lama untuk membongkar identitasnya. Pagi itu,
Saat Lisa baru saja hendak keluar untuk membeli bahan makanan, ponselnya berbunyi. Satu pesan dari temannya di Jakarta. Lisa, coba buka berita. Kamu gak akan percaya deh. Dengan perasaan cemas, Lisa membuka aplikasi berita di ponselnya. Matanya menatap tajam pada layar yang penuh dengan headline besar yang memuat foto dirinya di depan toko pakaian itu. Dengan tulisan besar yang membuat jantungnya serasa berhenti. Ini dia, gadis yang dituduh mencuri dan disiram di toko. Ternyata anak gubernur. Berita itu segera menghubungkan kejadian yang terjadi di toko pakaian dengan identitas asli Lisa yang tidak lain adalah anak seorang gubernur. Di dalam artikel, media menyebutkan nama ayahnya, menyebutkan kedudukan keluarganya, serta mengungkapkan bahwa Lisa adalah seorang putri yang selama ini memilih untuk hidup jauh dari sorotan publik. Semua informasi yang pernah disembunyikan Lisa kini terungkap, seolah-olah dunia tidak membiarkannya untuk bersembunyi. Lisa meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan diri. Air matanya mengalir, bukan karena malu, tapi karena perasaan terpojok dan bingung. Bagaimana bisa dunia tahu siapa dia? Bagaimana bisa identitasnya begitu mudah terbongkar hanya karena sebuah video yang seharusnya bukan urusan siapapun? Tak lama setelah artikel tersebut terbit, media sosial kembali heboh. Orang-orang mulai membicarakan Lisa. Beberapa merasa kasihan padanya. Sementara yang lainnya mulai mempertanyakan bagaimana seorang anak gubernur bisa berpura-pura hidup seperti rakyat biasa. Salah satu video wawancara dengan seorang saksi mata yang melihat kejadian di toko pakaian itu bahkan mencuat, membuat banyak orang terkejut dengan bagaimana rendah hati dan penuh kasihnya Lisa meskipun diperlakukan tidak adil. Namun, meskipun ada simpati dari masyarakat, toko pakaian yang terlibat dalam kejadian itu kini berada dalam sorotan yang lebih besar. Publik mulai memperhatikan bagaimana karyawan-karyawan di toko tersebut bertindak terlalu gegabah dalam menuduh Lisa tanpa bukti yang jelas. Dan ini tidak hanya menjadi masalah di kalangan pelanggan yang merasa dirugikan, tetapi juga bagi para pengusaha yang mendukung keadilan. Di ruang kantor manajer toko, suasana terasa tegang. Pemilik toko dan manajernya berdiri dengan ekspresi cemas. Mereka memandangi layar komputer yang menampilkan berbagai komentar negatif yang mulai berdatangan di media sosial. Beberapa orang mengancam akan memboikot toko tersebut. Banyak pelanggan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah membeli barang di toko itu lagi, karena merasa kecewa dengan perlakuan yang diberikan kepada Lisa. Ini sudah terlalu jauh, ujar manajer toko, membuka percakapan dengan suara yang terengah-engah. Jika kita tidak segera menyelesaikan ini, reputasi kita bisa hancur. Kita harus segera meminta maaf kepada Lisa dan keluarganya. Pemilik toko mengangguk pelan, menyadari betapa besar dampak yang telah terjadi. Ia menatap layar komputer, di mana komentar-komentar tentang dirinya dan toko itu mulai memenuhi kolom komentar. Berita itu sudah mulai merambah ke saluran berita utama. Ini bukan hanya soal satu gadis yang dituduh mencuri. Ini soal citra toko mereka, yang kini terancam. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya pemilik toko, suaranya bergetar. Kita harus melakukan sesuatu yang nyata. Jangan hanya permintaan maaf biasa. Ini sudah besar. Setelah beberapa saat berpikir, manajer toko pun memberikan saran. Kita harus mengundang Lisa untuk datang ke sini, meminta maaf langsung di depan kamera, dan memberikan klarifikasi. Kita harus membuatnya terlihat tulus, agar publik tahu bahwa kita menyesali semua yang terjadi. Benar, jawab pemilik toko dengan tegas. Kita harus membuat semuanya tampak seperti kita benar-benar menyesal. Sementara itu, di Desa Karangjati, Lisa sedang duduk termenung di kursi kayu di halaman rumahnya. Suasana di luar terasa semakin panas seiring dengan beredarnya berita yang semakin membuat hidupnya sulit. Namun, saat Lisa sedang mencoba untuk mencerna semua yang terjadi, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini,
Sebuah pesan dari seseorang yang tidak ia kenal. Halo, Lisa. Saya manajer toko XYZ. Kami sangat menyesal atas kejadian yang terjadi kemarin. Kami ingin meminta maaf atas perlakuan tidak adil yang Anda terima. Kami ingin bertemu dengan Anda dan mengklarifikasi situasi ini. Mohon pertimbangkan undangan kami. Pesan itu membuat Lisa terkejut. Ia tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Sejujurnya, meskipun ia merasa diperlakukan dengan tidak adil, Lisa tidak ingin membalas dengan permusuhan. Ia hanya ingin hidup damai, jauh dari drama ini. Namun, permintaan maaf itu datang dengan tekanan besar. Keputusan apa yang harus diambilnya? Haruskah ia menerima tawaran tersebut? Di Jakarta, berita semakin menggema. Wajah Lisa kini terpampang di seluruh saluran berita. Semua orang tahu siapa dirinya, dan bahkan ayahnya mulai mendapatkan pertanyaan dari wartawan yang ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan pribadi putrinya. Namun, Lisa memilih untuk tidak menghubungi keluarganya, berusaha menjaga jarak dari segala hiruk-pikuk itu. Namun, dengan segala ketenangannya, satu hal yang semakin jelas bagi Lisa. Dunia tidak pernah bisa membiarkan seseorang hidup dengan tenang. Apalagi jika orang itu berasal dari keluarga besar yang selalu menjadi sorotan. Keputusannya, apapun yang terjadi, harus diambil dengan bijak. Dan sekarang, undangan dari toko itu membuatnya harus berpikir dengan hati-hati tentang apa yang terbaik untuk dirinya. Setelah beberapa hari yang penuh dengan sorotan media, Lisa merasa semakin tertekan. Kehidupan yang dulu damai dan jauh dari perhatian publik kini berbalik menjadi sebuah drama yang sulit untuk dihindari. Setiap langkahnya selalu diikuti oleh sorotan, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Berita tentang dirinya terus berkembang, menjadi bahan perbincangan di kedai kopi, kantor, hingga media sosial. Wajahnya muncul di berbagai saluran berita dengan judul yang tak terhindarkan, membawa segala emosi yang bergejolak dalam hatinya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tetap teguh di dalam dirinya. Sikap sabar dan keinginannya untuk tetap tenang dalam menghadapi segala cobaan. Setelah menerima pesan dari manajer toko beberapa hari yang lalu, Lisa merenung dengan panjang. Ia tahu bahwa mengabaikan permintaan maaf tersebut bisa berpotensi menambah kerumitan. Namun, di sisi lain, ia merasa tidak ingin menjadi bagian dari drama lebih lanjut yang hanya akan memperburuk keadaan. Dengan berat hati, Lisa memutuskan untuk bertemu dengan mereka, memberi kesempatan kepada toko tersebut untuk menebus kesalahan yang telah mereka lakukan. Ia ingin melihat apakah permintaan maaf itu tulus, dan apakah mereka benar-benar menyesal dengan perbuatan mereka. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Lisa mengenakan pakaian sederhana, seperti yang biasa ia pakai setiap hari, tanpa mengenakan perhiasan atau aksesori yang mencolok. Ia berusaha untuk tetap rendah hati, meskipun di dalam hatinya ada sedikit kekhawatiran akan pertemuan tersebut. Ayahnya, sang gubernur, sudah memberinya nasihat untuk berhati-hati, tetapi Lisa tahu bahwa ia harus menghadapi ini dengan kepala tegak, tanpa membiarkan status atau kekuasaannya menutupi kebenaran. Begitu ia tiba di depan toko pakaian, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi keramaian yang biasanya terjadi di toko-toko mewah. Tidak ada lagi pelanggan yang sibuk memilih barang. Semua mata tertuju pada Lisa, yang baru saja keluar dari mobil sedan sederhana miliknya. Beberapa karyawan toko tampak berdiri canggung di depan pintu. Sementara manajer toko sudah menunggu dengan ekspresi penuh penyesalan. Manajer toko, pria paruh baya dengan pakaian rapi, segera menghampiri Lisa. Ia menyambutnya dengan tangan terbuka, wajahnya tampak benar-benar menyesal. Lisa, kami sangat menyesal atas kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu. Kami tahu tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan betapa besar kesalahan kami. Kami sangat berharap Anda bisa memaafkan kami, ucapnya dengan suara berat, penuh penyesalan.
Lisa menghela napas panjang dan menatapnya dengan penuh pengertian. Meskipun ia tahu bahwa kata-kata permintaan maaf itu tidak akan menghapus perlakuan buruk yang telah ia terima, Lisa merasa bahwa ini adalah langkah pertama yang penting untuk memperbaiki semuanya. Tidak masalah, jawab Lisa dengan tenang. Saya tahu kalian mungkin tidak tahu siapa saya saat itu, dan mungkin itu yang membuat kalian begitu gegabah. Saya memaafkan kalian. Namun, meskipun Lisa sudah mengatakan itu, di dalam hatinya ada sebuah pesan moral yang ingin ia sampaikan kepada mereka semua. Tidak hanya kepada tokoh tersebut, tetapi juga kepada semua orang yang mungkin terjebak dalam prasangka dan kebencian. Saya mungkin berasal dari keluarga yang terkenal, tetapi itu tidak berarti saya lebih tinggi dari siapapun. Saya hanya seorang gadis biasa yang ingin hidup dengan damai, lanjutnya. Dan apa yang kalian lakukan kepada saya beberapa waktu lalu sangat menyakitkan. Tapi saya percaya bahwa setiap orang bisa berubah, dan saya memilih untuk memaafkan kalian, karena itu adalah langkah terbaik untuk saya dan untuk kalian. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tapi kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Perkataan Lisa yang penuh kebijaksanaan itu membuat manajer toko terdiam sejenak. Ia menundukkan kepala, merasa malu dengan dirinya sendiri. Kami benar-benar tidak tahu. Kami hanya terjebak dalam ketakutan dan prasangka. Saya berjanji, ini tidak akan terulang lagi. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk menebus kesalahan. Setelah beberapa saat, Lisa menerima permintaan maaf mereka dengan lapang dada. Toko itu kemudian mengumumkan secara resmi permintaan maaf kepada publik melalui media sosial mereka, mengklarifikasi kesalahpahaman yang terjadi dan memberikan penjelasan mengenai ketidakadilan yang dialami Lisa. Meskipun ini tidak bisa menghapuskan sepenuhnya perasaan sakit hati yang Lisa alami, ia merasa lega bahwa kejadian itu akhirnya menemukan titik terang. Namun, bagi Lisa, yang lebih penting dari sekadar permintaan maaf adalah pelajaran yang bisa diambil oleh semua pihak. Perlakuan buruk yang ia terima di toko itu, meskipun menyakitkan, menjadi pengalaman hidup yang sangat berharga. Dalam hatinya, Lisa merasa lebih kuat dan lebih dewasa. Ia belajar bahwa sabar dan memaafkan bukan berarti lemah, tetapi justru sebuah kekuatan yang bisa mengubah dunia di sekitar kita. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, kata Lisa, menatap manajer toko dan karyawan-karyawan lainnya dengan penuh kasih. Tapi kita bisa saling mengerti dan memperbaiki diri. Itu yang paling penting. Dengan kata-kata itu, Lisa berpamitan dan berjalan keluar dari toko, meninggalkan tempat yang dulu penuh dengan air mata dan amarah. Ia tahu bahwa meskipun peristiwa itu telah terjadi, ia akan kembali ke kehidupannya yang lebih damai, dengan pemahaman baru tentang betapa berharganya kebaikan dan kasih sayang antar sesama. Di luar, udara terasa lebih segar. Lisa melangkah dengan langkah mantap, tidak lagi terikat pada masa lalu. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya ke depan adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mungkin, hanya dengan memaafkan, dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terkadang, kita diuji dengan cobaan yang datang dari berbagai arah, bahkan dari orang-orang yang tidak kita duga. Namun, melalui setiap kesulitan, kita diberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Salah satu pelajaran terbesar dalam hidup adalah belajar untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau mengabaikan kesalahan orang lain, tetapi memberi kita kebebasan untuk melanjutkan hidup tanpa beban. Ingatlah bahwa setiap orang punya cerita, dan terkadang kita hanya melihat sebagian kecil dari perjalanan hidup mereka. Sebelum kita cepat menghakimi, mari kita berusaha untuk lebih memahami dan memberi kesempatan untuk perubahan. Dengan sabar, rendah hati, dan penuh kasih, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik bagi kita semua. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tetap berbuat baik,
sabar, dan memaafkan. Setiap langkah yang kita ambil menuju kebaikan akan membawa kita lebih dekat pada kedamaian sejati. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kisah ini. Semoga cerita ini dapat memberikan wawasan dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam menghadapi segala cobaan hidup. Ingat, hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tujuan. Teruslah berjalan dengan hati yang penuh kasih, dan jangan pernah ragu untuk memaafkan. Salam hangat dan semoga hari-harimu penuh kedamaian dan kebahagiaan.